Halo nakama, bagaimana kabar kalian semua? Pastinya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama Mimin di channel Nakama Review. Setelah menunggu selama 2 minggu, akhirnya manga One Piece chapter 1065 telah rilis. Pada chapter kali ini, Oda memberikan cover dan color spread berwarna yang didedikasikan untuk movie film Red. Judul manga One Piece chapter 1065 ini adalah Six Vegapunk. Cerita kali ini diawali dengan memperlihatkan kondisi kapal Thousand Sunny. Di sana, Zoro dan Brook sedang berbincang-bincang. Zoro mengatakan bahwa pulau ini adalah pulau milik pemerintahan dunia. Dan bila semua kru mereka tertangkap oleh pemerintahan dunia, siapa yang akan menyelamatkan mereka? Brook pun mempunyai pemikiran yang sama seperti Zoro. Mereka akhirnya bersantai sejenak sambil menikmati kopi tubruk buatan Brook. Tiba-tiba, Karibau si manusia lumpur hadir di hadapan mereka. Karibau pun menyapa mereka. "Hei kalian!" Zoro menjawab, "Oh ternyata kau masih di sini ya?" Karibau mengatakan, dia memang sempat mengatakan akan pergi setelah keluar dari Wano. Akan tetapi, tidak di sini juga Keles. Ini kan pulau milik pemerintahan dunia. Zoro pun berterima kasih kepadanya karena telah membantu Luffy saat Luffy membutuhkan makanan di Wano. Setelah itu, mempersilahkan Karibau untuk pergi. Lanjut, scene berpindah pada kru topi jerami dan lainnya, yaitu Sanji, Nami, Franky, dan Robin. Mereka sedang menuju ke laboratorium milik Vegapunk. Mereka pun terkejut melihat beberapa teknologi canggih yang ada di sana, seperti tangga yang bisa berjalan sendiri. Nami mengatakan tangganya bisa melayang. Franky pun penasaran dengan sumber daya apa yang digunakan oleh Vegapunk. Vegapunk Lilith menjawab bahwa sumber energi dari semua teknologi yang ada di pulau ini adalah api. Dan jika saja ada api yang tidak pernah padam, maka dia bisa saja menciptakan sebuah matahari. Tiba-tiba Lilith berjalan menembus sebuah dinding. Mereka pun terkejut melihatnya dan meminta tolong kepada Lilith untuk membukakan pintu dari dinding tersebut. Dari dalam dinding, Lilith mengatakan kepada mereka tetap saja terus berjalan. Setelah menembus dinding, mereka pun sampai di dalam laboratorium. Tetapi mereka kehilangan jejak dari Vegapunk Lilith. Tiba-tiba muncullah suara yang mengucapkan selamat datang kepada mereka semua dan memandu mereka untuk terus tetap maju. Sanji bertanya, siapakah pemilik dari suara tersebut? Suara itu pun menjawab bahwa dia adalah Vegapunk Edison. Perjalanan mereka pun terhenti karena melihat sosok Jinbei yang ada di hadapan mereka. Mereka bertanya-tanya, mengapa Jinbei sampai ada di sini? Robin mengatakan bahwa sosok tersebut agak sedikit berbeda dari Jinbei karena dia terlihat lebih muda dan lebih kecil. Usopp menebak bahwa kemungkinan pertama dia adalah anak dari Jinbei. Menurut Nami sendiri, kemungkinan kedua adalah dia telah diubah menjadi anak kecil. Tetapi Sanji mengatakan bahwa itu adalah kemungkinan ketiga, yaitu seseorang yang mirip dengan Jinbei. Dia juga memiliki sayap dan itu sangat aneh sekali. Dan benar saja, itu adalah Seraphim Jinbei ciptaan Vegapunk. Tiba-tiba Seraphim Jinbei menyerang kru topi jerami dengan tembakan laser miliknya. Mereka pun tidak terkejut dengan hal ini, mengingat ini adalah pulau pemerintahan dunia. Tidak mungkin pemerintah dunia akan menyambut bajak laut dengan baik. Nami pun menyadari bahwa yang di hadapan mereka adalah kloningan dari Jinbei. Nami pun tidak akan menahan diri walaupun dia adalah anak kecil. Tiba-tiba Seraphim Jinbei berenang di atas lantai baja. Hal itu membuat Usopp terkejut dan bertanya, apakah itu kekuatan buah iblis? Franky jadi teringat dengan kekuatan dari Senor Pink yang merupakan bawahan dari Doflamingo. Seraphim Jinbei berhasil mencekik Nami. Melihat hal itu membuat Sanji sangat murka. Sanji pun langsung menendang Seraphim Jinbei dengan tendangan yang sangat kuat.
Dia tidak peduli bila itu adalah Jinbei yang asli, dia akan tetap memberikan hukuman mati padanya. Robin pun setuju dengan Sanji, karena perlakuan Serapim Jinbei tersebut tidak bisa dimaafkan. Robin langsung mengeluarkan jurus tubuh raksasanya dan menghajar Serapim Jinbei. Namun, Serapim Jinbei dapat menghindar dengan cara menyelam ke dalam lantai dan tiba-tiba muncul tepat di hadapan Robin. Serapim Jinbei pun berancang-ancang ingin menghantam Robin dengan jurus Fishman Karate miliknya. Melihat hal itu, Usopp berteriak. Dia memerintahkan Robin untuk menghindar sambil menembakkan Pop Green miliknya. Dan lagi-lagi, Serapim Jinbei tersebut bisa menghindari dengan cara menyelam ke dalam lantai. Tiba-tiba, Serapim Jinbei pun muncul dari belakang Usopp dan menyekapnya dari belakang. Di sisi lain, Franky telah bersiap menembakkan laser Radical Beam miliknya dan memerintahkan Usopp untuk tidak bergerak. Melihat hal itu, Vegapunk Edison pun memerintahkan Serapim untuk menghindar. Dan dia pun berhasil menghindar. Dia perlihatkan wujud asli dari Vegapunk 03, yaitu Vegapunk Edison. Dan ternyata dia lebih bocil dari Serapim Jinbei. Alasan Edison meminta Serapim Jinbei untuk menghindar adalah karena memang Serapim tersebut masih bocil dan belum melakukan uji coba ketahanan terhadap tembakan laser. Ternyata Vegapunk Lilith yang tadinya menghilang, dia juga ada di situ bersama Edison. Dan juga bersama salah seorang Vegapunk lainnya, yaitu Vegapunk 04, Vegapunk Pythagoras. Lilith marah melihat kru topi jerami yang hendak menghancurkan Serapim. Karena biaya untuk membuat hanya satu robot Serapim saja itu sangat mahal. Sampai-sampai ia ingin membunuh mereka semua. Sambil membuat sebuah rancangan baru, Edison berbicara sendiri. Dia tampak memerintahkan seseorang untuk terus makan yang banyak sebagai penggantinya. Dan ternyata yang mereka bicarakan adalah Vegapunk 06, yaitu Vegapunk York. Vegapunk York adalah seorang wanita. Terdapat bintik-bintik hitam di pipinya, rambutnya ikal dan panjang. Untuk pakaiannya sendiri, dia menggunakan jaket dan tank top di dalamnya. Vegapunk York ini tampak seperti tidak memiliki banyak kemampuan. Dia hanya melakukan kegiatan sehari-hari, seperti makan yang banyak, ke toilet, dan terakhir dia pun tertidur. Dan ternyata, York ini terhubung dengan para Vegapunk lainnya. Dialah yang menyuplai energi dan stamina terhadap Vegapunk yang lain. Scene pun kembali memperlihatkan pertarungan antara kru topi jerami dan Serapim Jinbei. Di sana, terlihat seseorang yang sedang menghentikan Serapim Jinbei dan memerintahkan Lilith, Edison, serta Pythagoras untuk menghentikan ini semua. Ya, dia adalah Vegapunk terakhir yang diperkenalkan, yaitu Vegapunk ke-1 bernama Vegapunk Shaka. Lagi-lagi seperti seorang robot, tapi kali ini lebih terlihat seperti sosok seorang pemimpin. Shaka pun memperkenalkan dirinya kepada para kru topi jerami dan bertanya apakah benar mereka adalah kru dari bajak laut topi jerami. Sanji menjawab benar sekali dan bertanya kenapa sampai saat ini sepatu mereka terus menempel di lantai. Shaka menjawab bahwa dia bisa mengontrol semua magnet yang terdapat pada sepatu yang mereka pakai. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak bisa percaya sepenuhnya terhadap bajak laut. Usopp pun keherangan dengan Vegapunk yang satu ini dan dia pun bertanya, bukannya di sini sudah mempunyai dua Vegapunk, Vegapunk wanita dan Vegapunk yang memerintahkan mereka sebelumnya untuk terus maju. Shaka menjawab, benar dan aku juga Vegapunk. Dengan konyol, Usopp pun berkata, apakah itu berarti aku juga Vegapunk? Franky meneriaki Usopp sambil berkata, tentu saja bukan, dasar bodoh. Selanjutnya Shaka bertanya, apakah mereka melihat pulau ini sebagai pulau masa depan? Franky menjelaskan, tentu saja, terdapat banyak robot di pulau ini dan teknologi yang dipakai juga sangat luar biasa. Sampai-sampai Franky ingin menggunakan teknologi yang ada di sini, yang pastinya bukan sebagai musuh. Dan hal yang mengejutkan kita semua pun terjadi. Vegapunk Shaka mengatakan bahwa ini semua adalah masa lalu. Hal itu pun membuat Franky terkejut mendengarnya. Selanjutnya scene berpindah memperlihatkan tim dari Luffy, Jinbei, Chopper, dan Bonnie.
Tanpa sengaja, mereka menemukan sebuah robot kuno yang sangat besar dan memiliki tanduk kiri yang sudah patah. Robot ini kelihatan sudah berkarat, namun dia terbuat dari baja asli. Sambil memperlihatkan robot itu secara keseluruhan, scene berpindah saat Saka menceritakan kepada Frankie bahwa di masa lalu terdapat sebuah negeri atau kerajaan yang memiliki peradaban dan teknologi yang sangat modern. Negeri tersebut ada di sekitar 900 tahun yang lalu. Scene pun berakhir. Kesimpulannya adalah satu persatu misteri di dunia One Piece telah terungkap, namun masih saja menjadi sebuah misteri. Apakah negeri yang dimaksud oleh Dr. Vegapunk tersebut adalah negeri yang terdapat pada abad kekosongan atau terdapat negeri lainnya? Semua itu masih menjadi misteri pastinya. Pada chapter kali ini juga, akhirnya kita bisa mengenali keenam sosok dari Dr. Vegapunk dan juga diperlihatkan kemampuan serta tugas mereka masing-masing. Dan minggu depan, manga One Piece tidak libur. See you next time.